Oke, di pertemuan ke-15 ini saya akan membahas bab 8 tentang penyusunan anggaran dan biaya bangunan. Administrasi, kontrak, dan anggaran borongan. Dilakukannya estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan suatu proyek sama dengan menyusun RAB atau rencana anggaran biaya. RAB merupakan hal penting dari dokumen yang wajib dipersiapkan. Hal tender, pengadaan jasa atau barang untuk menentukan nilai penawaran, maka didasarkan pada RAB bagi kontraktor. Overhead pajak, profit, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan sajian dari RAB dalam tender pengadaan jasa atau barang. Penyusunan RAB adalah langkah yang amat krusial yang dilakukan sebelum memulai pelaksanaan proyek, pengawasan tender agar sesuai dengan rencana awal dan kesepakatan kontrak, merencanakan pelaksanaan proyek, seleksi bahan material, dan pemilihan penyedia merupakan peranan RAB sebagai panduan dasar. Penyelenggaraan proyek tanpa RAB dapat berakibat pada akuisisi barang atau peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, meningkatnya biaya karena pembelian bahan material, bangunan, dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan, serta pengendalian gaji pekerja yang tidak terkontrol dan bermacam dampak negatif lainnya. Poin kedua, rencana anggaran biaya. Proyeksi nilai biaya yang wajib diestimasi untuk melaksanakan sebuah aktivitas proyek disebut dengan RAB atau rencana anggaran biaya. RAB didefinisikan oleh beberapa praktisi sebagai berikut. Prediksi nilai uang dan suatu aktivitas proyek yang mempertimbangkan gambar-gambar tiap jenis pekerjaan, daftar susunan, rencana biaya, daftar upah, buku analisis, dan daftar harga bahan merupakan pengertian RAB menurut Mukomoto pada tahun 1987. Perkiraan biaya yang diperlukan dalam tiap pekerjaan suatu proyek konstruksi di mana ini dipakai untuk menghitung biaya total yang dihabiskan dalam penyelesaian semua proyek merupakan pengertian RAB oleh Jojo Wirono 1984. Perhitungan biaya total yang meliputi upah, bahan, dan biaya terkait lainnya yang terkait dalam pelaksanaan proyek pembangunan merupakan RAB oleh Firmansyah 2011 dalam bukunya Rancangan Bangunan Aplikasi Rencana Anggaran Biaya dalam Pembangunan Rumah. Tujuan dari perhitungan anggaran biaya adalah untuk menetapkan total biaya yang diperlukan, memantau pengeluaran untuk setiap elemen pekerjaan, mencegah penundaan atau gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mengurangi kemungkinan pemborosan biaya selama pelaksanaan. Pekerjaan berlangsung biasanya dalam perhitungan atau estimasi biaya pelaksanaan. Kita merujuk pada gambar dan spesifikasi yang ada dan meliputi 1. Pendekatan suatu atau unit metode ini melibatkan penggunaan harga tunggal berdasarkan fungsi keseluruhan dari proyek konstruksi bangunan yang akan dibangun. Kedua, pendekatan luas pendekatan dan merupakan estimasi biaya yang didasarkan pada luas bangunan yang memiliki karakteristik serupa. Ketiga, pendekatan Rubik. Pendekatan kubik melibatkan penggunaan harga satuan yang berdasarkan biaya per meter kubik bangunan. Keempat, pendekatan Bill of Quality. Pendekatan Bill of Quality adalah metode yang sangat rinci dalam mengestimasi harga satuan pekerjaan, umumnya digunakan setelah perencanaan yang lengkap dengan rincian yang telah selesai. Beberapa elemen penting dalam perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB meliputi 1. Keyakinan dalam mengestimasi kebutuhan bahan dan menentukan harga bahan tersebut. 2. Ketelitian dalam menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 3. Penggunaan faktor kalibrasi yang sesuai. 4. Disarankan menggunakan harga satuan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi wilayah tempat proyek berlangsung. Poin 3. Penyusunan anggaran biaya. Menyusun rencana pengeluaran untuk suatu proyek, pengembangan mencakup perhitungan volume, setiap komponen pekerjaan, dan pemeriksaan biaya satuan pekerjaan yang berkaitan dengan tahun dan luas usaha. Cara paling umum untuk membuat rencana pengeluaran biaya bergantung pada gambar khusus poin demi poin dan persyaratan pemeriksaan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan proyek. Menurut Insinyur Ahmad Sudrajat Sastrajimarja tahun 1984 dalam pemeriksaan rencana keuangan eksekusi, pengaturan pengeluaran biaya RAB dan dipisahkan dapat menjadi dua bagian, yaitu RAB tidak tetap, khusus, dan RAB pasti. Anggaran biaya kasar, perhitungan rencana pengeluaran biaya yang tidak menyenangkan,
mengacu pada biaya satuan per meter persegi atau biaya satuan per meter kubik. Jika tugas tersebut mencakup volume ruangan pada umumnya, biasa satuan per meter persegi lebih sering digunakan rencana pengeluaran biaya yang tidak menyenangkan. Ini berfungsi sebagai panduan evaluasi yang mendasar dan bersifat singkat. Sebelum perhitungan rencana keuangan, biaya yang lebih rinci dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan anggaran belanja yang tidak menyenangkan, antara lain jenis bangunan yang ditata, jumlah lantai, jenis pembangunan, lokasi bangunan, dan tempat di mana bangunan akan dibangun. Dalam perhitungan anggaran, biaya kasar sulit untuk mengetahui harga per item pekerjaan secara rinci. Oleh karena itu, saat pekerjaan dimulai, mengendalikan pengeluaran, biaya menjadi lebih sulit. Anggaran biaya terperinci. Sementara itu, perencanaan anggaran biaya yang rinci adalah penyusunan perencanaan biaya yang teliti sesuai dengan urutan pekerjaan untuk setiap item pekerjaan yang ada dalam penyusunan rencana. Pengeluaran, biaya poin demi poin, terdapat penentuan khusus mengenai sifat, bahan, dan prasyarat pekerjaan. Volume setiap benda, pekerjaan, serta satuan biaya pekerjaan yang ditentukan berdasarkan pemeriksaan Berkeley Open Bear Welcome atau BOW. Proses penyusunan anggaran biaya secara berurutan memerlukan beberapa tahap perhitungan yang didasarkan pada gambar dan persyaratan analisis pekerjaan. Berikut adalah langkah-langkah analisis perencanaan anggaran biaya. Pada gambar 2/5, tahap analisis perhitungan rencana anggaran biaya. Item rencanaan RAB. Rencana anggaran biaya atau RAB terdiri dari beberapa bagian berikut adalah elemen-elemen yang harus terdapat dalam RAB. Pertama, rincian pekerjaan. Dalam proyek konstruksi terdapat subkategori pekerjaan seperti persiapan, galian, urugan, dan pekerjaan pondasi beton. 2. Volume pekerjaan, satuan. Dalam pengadaan barang umumnya digunakan satuan unit. Namun dalam pekerjaan konstruksi, perhitungan sering dilakukan dalam satuan meter persegi, meter kubik, atau unit lainnya. Ketiga, harga satuan. Pada pengadaan barang, biaya modal dihitung dengan menggunakan harga satuan dengan jumlah unit barang. Namun pada pekerjaan konstruksi, harga satuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu harga jasa dan harga jasa berserta material. Volume pekerjaan kemudian dikalikan dengan harga suatu pekerjaan. 4. Total upah pekerja. Upah pekerja khususnya berlaku untuk pekerjaan jasa konstruksi. Perhitungan melibatkan biaya per jam, estimasi waktu pekerjaan, dan jumlah pekerja. Kelima, total material bahan, dan keenam, total keseluruhan. Langkah-langkah menyusun RAB. Ada 5 tahap yang wajib diperlihatkan oleh penyedia jasa atau barang dalam penyusunan RAB, di mana ini dasarkan pada uraian terkait komponen, item pekerjaan yang harus ada dalam RAB yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAB. Dapat dilihat pada tahap-tahap berikut. Pertama, analisis RKS atau rencana kerja syarat, serta syarat-syarat dan DED atau gambar kerja detail seorang PTT supaya harus memahami DED yang disediakan oleh pemilik proyek sebelum menyusun RAB. Tujuannya dari analisis DED ini berikutnya untuk menyelenggarakan pekerjaan tersebut dengan mempertimbangkan RKS yang telah ditentukan oleh panitia. Akhirnya, untuk mendapatkan harga satuan yang efisien ekonomis, maka inilah tujuan pemeriksaan RKS dan DED. Selain itu, SPK atau surat perjanjian kontrak kerja dan IMB atau izin mendirikan bangunan juga dapat diurus dengan DED setelah tender berhasil dimenangkan. Pemakaian DED dalam hal menyusun RAB untuk proyek konstruksi begitu penting, sebab membantu menentukan ukuran, material, bangunan, menentukan spesifikasi, dan pekerjaan. Proyek pengadaan barang kemudian perhitungan volume serta dicapai dan kesiapan DED dalam pengadaan jasa konstruksi. Penyusunan rincian pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan. Tahap selanjutnya yang dilakukan supplier adalah merinci hal-hal pekerjaan yang akan dilakukan ketika semua hal yang diperlukan telah tercatat dengan sempurna. Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah pekerjaan. Siklus komputasi ini mencakup penentuan beberapa volume pekerjaan dalam suatu tertentu, misalnya per meter, persegi, meter kubik, atau per unit. Volume pekerjaan kemudian diduplikasi dengan biaya satuan pekerjaan untuk mendapatkan total biaya pekerjaan. Setelah seluk-beluk benda kerja terbingkai, tahap selanjutnya adalah memastikan volume tiap benda kerja. Serangkaian tanggung jawab diperkenalkan sebagai hal utama yang memahami luasnya cakupan pekerjaan. Lalu, adanya penciptaan penjamin atau rundown, nilai unit kerja atau HSP.
Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan, biaya satuan pekerjaan dapat dibagi menjadi biaya upah, bahan baku, dan perlengkapan. Peralatan satuan biaya pekerjaan merupakan suatu cara yang perlu kehati-hatian secara pada tahap ini seorang penilai nilai harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Saat menetapkan biaya satuan, penting untuk memanfaatkan spesialisasi penerima HSPK yang diberikan pemerintah. Teritorial atau fokus hampir pasti ada konsistensi dalam penawaran biaya. Sementara untuk tender yang dilansir situs LPSE, koperasi spesialis hanya perlu mengisi biaya suatu karena jumlah pekerjaan dan volume pekerjaan sudah diberikan oleh pemilik usaha sebelumnya dan membenarkan H+1. Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan unit cost tanpa manfaat HO. Dalam kaitannya dengan pekerjaan yang disewa, HO sering disebut dengan pengaturan pengeluaran Ventura atau RAP. RAP adalah perencanaan biaya proyek konstruksi yang disusun oleh kontraktor untuk memproyeksikan estimasi biaya yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan suatu kontrak kerja proyek pembangunan. Dengan demikian, dari konsep RAP cenderung beralasan bahwa perbedaan antara RAP dan RAB memberikan gambaran mendasar tentang penilaian manfaat atau kerugian yang mungkin dapat diterima oleh organisasi pekerja sewaan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan HO antara lain biaya perlindungan kerja dan pengangkat keras K3 dalam hal tidak ada biaya perlindungan usaha dan perlengkapan K3. Maka biaya-biaya tersebut harus diingat. Pada setiap satuan biaya, pastikan untuk mendapatkan biaya material, sewa perangkat keras, dan manfaat perapian langsung lainnya langsung dari penyedia atau subkontraktor. Mengingat biaya tersebut sudah termasuk tangki dan PPH, serta mengetahui besaran batasan yang diberikan pengeluaran bendahara di atas. Mencakup berbagai biaya tambahan yang tidak dicatat dalam RAB, misalnya kompensasi pekerja, biaya transportasi perwakilan, perlengkapan kantor, kantor perwakilan proyek, dan pembelian hal-hal lainnya, seperti makanan ringan untuk pertemuan dalam merinci harga awal tanpa keuntungan. Dalam merinci harga awal tanpa keuntungan, HO jika dinilai dari supplier atau subkontraktor sudah mencakup PPN dan PPH, maka nilai tersebut dianggap nol. Harga nol akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran pelaksanaan RAP. Sementara itu, harga satuan upah, material, dan alat akan menjadi dasar untuk menyusun analisis harga satuan pekerjaan dalam RAB. Perhitungan harga suatu upah, material, dan alat dilakukan menggunakan rumus berikut. Pembuatan investigasi nilai satuan kerja atau AHSP merupakan pemeriksaan perhitungan biaya untuk menentukan biaya satuan upah, bahan baku, dan sewa alat berat yang diharapkan diperoleh biaya persatuan volume pekerjaan. Misalnya pada klarifikasi pekerjaan, aspal jalan pemeriksaan ketebalan 20 cm. Satuan volume yang digunakan dalam meter persegi kubik. Dalam satuan volume ini, biaya yang dicatat mencakup gabungan kompensasi spesialis atau mandor, material atau sirtu, dan peralatan truk sampah, traktor, vibrator, loader, investigasi, nilai satuan kerja, terdiri dari seluk-beluk biaya faktor pengadaan, biaya satuan untuk upah, bahan instrumen, serta konsekuensi peningkatan variabel pengadaan biaya satuan. Dampak lanjutan dari kenaikan ini diumumkan hingga menghasilkan biaya unit terakhir. Berikut ilustrasi perhitungan investasi. Biaya unit kerja saya di sebelah kanan. Nilai faktor penggali dapat diketahui melalui peraturan-peraturan nasional pemerintah seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI atau peraturan daerah pemerintah. Penyusunan rencana anggaran biaya setelah memperoleh nilai satuan pekerjaan tahap selanjutnya adalah menyiapkan rencana belanja, eksekusi RAP terlebih dahulu. Setelah RAP disusun dan seluruh biaya yang diperlukan maka dilakukan pemeriksaan dengan harga property gauge atau HPS. Apabila nilai RAP lebih rendah dari nilai HPS, maka work bundle dapat dilaksanakan. Namun jika HPS melebihi nilai RAP, maka menjalankan paket pekerjaan menjadi tidak dapat dipahami. Tidak sepenuhnya selesai dengan melihat beberapa besarnya kecenderungan dinilai seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh.
Berapa banyak biaya pendapatan keseluruhan bergantung pada pendekatan masing-masing organisasi koperasi spesialis. Sebagai besar pekerjaan proyek biasanya mendapatkan manfaat sekitar 10%. Dengan asumsi perbedaan antara nilai RAP dan HPS tidak memungkinkan diperolehnya manfaat yang optimal, maka pada saat itu organisasi dapat memutuskan untuk tidak ikut serta dan permasalahan tersebut. Kemudian seluruh bandal kerja dan RAB kemudian disinggung dan penilaian penawaran antara biaya penawaran dalam tender yang diselenggarakan oleh otoritas publik melalui LPSE. Nilai penawaran dan masing-masing koperasi spesialis dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan asumsi bahwa proporsi yang diajukan oleh koperasi spesialis berada di bawah 80% atau di atas setiap upaya yang tersedia. Dan dari HPS, koperasi spesialis harus menyertakan bukti tinjauan, menawarkan biaya yang lebih rendah dari HPS dalam pengaturan yang rumit untuk proyek-proyek pemerintahan. Penawaran dari koperasi spesialis, anggaran pasti atau defisit. Defisit anggaran terjadi karena pengeluaran melebihi pendapatan. Meskipun istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pemerintahan, defisit juga dapat terjadi pada tingkat individu perusahaan dan organisasi lainnya. Konsekuensi defisit adalah adanya kewajiban untuk membayar hutang. Jika tidak dilakukan pembayaran ini, maka mengakibatkan terjadinya hutang. Defisit yang terjadi setiap tahun akan menyebabkan peningkatan hutang. Pertama, bunga hutang harus dibayarkan setiap tahun, yang berarti ada peningkatan pengeluaran tanpa mendapatkan manfaat yang sesuai. Kedua, tingkat utang semakin tinggi yang menyulitkan pengumpulan dana karena kreditur menjadi khawatir tentang kemampuan peminjam untuk melunasi hutangnya, maka situasi ini terjadi. Kreditor mengharapkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko yang lebih besar yang berakibat pada peningkatan defisit setiap tahunnya. Ini terjadi karena bunga harus dibayarkan meningkat. Sebaliknya, surplus anggaran terjadi ketika pengelolaan lebih rendah daripada pendapatan. Surplus anggaran memungkinkan akumulasi tabungan. Jika surplus tidak digunakan, surplus dapat dianggap hangus. Sebagai investasi untuk masa depan, di mana uang saat ini dipinjam untuk meningkatkan komisi di masa mendatang. Namun, jika defisit dibiayai melalui hutang, efeknya kebalikan, di mana uang dipinjam dari masa depan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Keseimbangan angsuran terjadi ketika jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Sebagai besar negara di seluruh dunia dengan jumlah pengeluaran yang menjaga keseimbangan anggaran mereka memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan anggaran. Menyebabkan defisit dari anggaran. Banyak kendaraan yang dapat membuat biaya melebihi gaji. PHK yang tidak terduga dapat menyebabkan penurunan gaji, sementara biaya layanan yang tidak terduga dapat menyebabkan lonjakan biaya cepat. Kewajiban yang disayangkan Dewan juga dapat membuat biaya melebihi gaji, terutama pada tahap awal. Kewajiban Mastercard, orang-orang yang berutang mungkin terus menagih dan lainnya membayar cicilan terkecil, dan mungkin menjadi khawatir ketika beban bunga menjadi diperlukan. Seperti halnya keluarga, pemerintah juga dapat mengalami penurunan pendapatan selama masa resesi pada saat pekerjaan hilang. Seperti pekerjaan kontribusi pajak yang diterima pemerintah juga berkurang. Berbeda dengan keluarga, pemerintah memiliki kemampuan untuk membiayai defisit anggaran secara terus-menerus selama jangka waktu yang lama, terutama jika suku bunga tetap rendah. Meskipun bunga utang nasional tetap terrealisasi, defisit anggaran bukanlah hasil kecelakaan, melainkan hasil dari kebijakan fiskal ekspansional pemerintah. Sengaja menciptakan defisit dalam anggaran tahun fiskal karena pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan inisiatif lapangan kerja. Pemotongan pajak juga berkontribusi dan ekspansi dan penguatan perekonomian negara. Efek defisit anggaran. Organisasi yang terus-menerus mengalami defisit menghadapi sanksi langsung. Jika ini terjadi pada individu atau keluarga, kreditor mungkin akan menagih atau menghubungi mereka. Jika tagihan tidak dibayarkan, skor kredit mereka dapat merosot, membuat lebih sulit untuk mendapatkan kredit baru di masa depan. Pada bisnis, akhirnya mereka dapat menghadapi risiko kebangkrutan. Prinsip serupa berlaku untuk perusahaan yang mengalami defisit anggaran, perlunya suku bunga dan lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman yang dikenal sebagai obligasi sampah. Namun dalam konteks pemerintah, pendapatan diperoleh melalui pajak. Meskipun pengeluaran pemerintah memberikan manfaat kepada warga yang membayar pajak, terus meningkatkan defisit. Anggaran yang telah membawa utang negara ke tingkat pada dipertahankan. Meskipun demikian, kebanyakan pemilih tidak terlalu peduli dengan dampak utang ini. Pemerintah dapat mempertahankan dukungan populer
dengan menyediakan layanan dan penagihan uang sebanyak mungkin, terutama jika mereka ingin tetap terpilih. Yang saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam rencana anggaran borongan